Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla, an azilla aw uzalla, an azlima aw uzlama, an ajhala aw yujhala alayya. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, semoga akan menghantarkan kita menjadi hamba yang pantas untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ditempatkan di tempatnya yang mulia insyaallah. Seterusnya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qudwatul hayah wa uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan juga kepada keluarga, sahabat, para penerus dakwah dari Salah dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang berhadir di dalam waktu yang berkah ini, di waktu duha di bulan suci ini, di dalam forum taklim dalam rangka menambah sakafah Islamiyah kita, adalah termasuk orang-orang yang pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikit pun akan terjadinya hari tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya biiznillah insyaallah bersama dengan beliau dalam shaf terdepan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari yang berbahagia ini masih bertemakan tentang harta. Kalau kemarin tema hartanya tidak wajib, wakaf itu tidak wajib, dia mubah, akan tetapi bernilai jariah yang luar biasa. Nah, kalau untuk tema harta pada hari ini adalah tema wajib, sesuatu yang Allah wajibkan dalam harta kita ketika sudah sampai pada batasan yang sudah ditetapkan sesuai aturan di dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan zakat. Perintah zakat kita dapati di dalam Al-Qur'an secara berulang-ulang dibarengi dengan perintah salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat aqimus shalah, maka kalimat berikutnya bisa dipastikan wa atuz zakah. Ya. Setiap kali kita dapati ada kalimat aqimus shalah, maka kalimat berikutnya pasti wa atuz zakah. Dan ini berulang lebih dari 10 kali di dalam Al-Qur'an. Aqimus shalah adalah hablum minallah, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan dengan manusia. Wa atuz zakah ini hablum minan nas,
interaksi kita dengan manusia yang Allah perintahkan sebagai wujud daripada solat. Jadi implementasi solat dalam setelah kita melaksanakan solat adalah bagaimana kemudian kita mengelola harta kita dalam bentuk zakat. Zakat secara lughatul Arabiyah diartikan dengan sesuatu yang bertambah, ya, sesuatu yang berkembang. Kemudian juga ketika kita gunakan ilmu saraf di dalam mentasrifkan kalimat zakat itu, kita dapati juga nanti ada kalimat tazakka, zakka, yuzaki, ya. Itu yang berarti suci, bersih. Ya. Kalau di dalam surah At-Taubah pada ayat 103 Allah Subhanahu wa taala menyebutnya khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah, khuz, ambillah oleh kalian, olehmu dari harta-harta mereka, orang-orang yang memiliki harta, sedekatan. Nah, di sini digunakan kalimat sedekatan, ya, sedekah wajib, tutahhiruhum, untuk mensucikan jiwa mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan hati mereka, ya, mensucikan jiwa mereka, membersihkan hati mereka, ya. Jadi wasalli alaihim, dan perintahkanlah kepada mereka untuk senantiasa mendirikan salat, ya. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya salat itu akan memberikan ketenangan dalam hati dan kehidupan seseorang. Wallahu sami'un alim, Allah maha mengetahui lagi maha mendengar. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara lughatul Arabiyah. Jadi berkembang, bertambah, suci, bersih, itu makna zakat secara bahasa. Sementara secara istilahus syariah, zakat adalah sebuah kewajiban yang Allah tetapkan di dalam harta seseorang yang jika sudah sampai nisab dan haul, ya. Sesuatu yang Allah tetapkan sebagai sebuah kewajiban pada harta seseorang kalau ia sudah sampai nisab dan haul, atau sampai salah satunya. Ada yang kedua-duanya, nisab dan haul. Ada salah satunya, haul atau nisab, ya. Haul itu tahunnya, kadar lamanya, sehingga ada zakat yang diambil per tahun. Nisab itu ukuran sampai wajibnya, semana harta yang kita miliki sehingga wajib dikeluarkan zakat. Nah, ada yang tidak menggunakan haul, nisab saja, seperti zakat padi, ya, zakat pertanian. Nah, itu tidak menggunakan haul, setiap kali panen sampai nisab dipotong zakatnya. Nah, kebanyakannya memang kedua-duanya, nisab dan haul, ya, sampai nisabnya, sampai tahunnya. Nah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi di surah At-Taubah ayat 103 merupakan salah satu ayat perintah zakat, ya, perintah mengambil dan mengutip zakat dari para muzakki, ya, oleh para amil. Maka di masa Rasulullah SAW, di dalam pemerintahan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bentuklah sebuah lembaga yang namanya Baitul Mal, rumah harta, ya, rumah harta, di mana di dalam Baitul Mal itu dikelola banyak persoalan harta. Jadi masa Rasulullah itu semua di situ, tidak ada istilah menteri-menterinya, ya. Dibuatlah sebuah lembaga keuangan namanya Baitul Mal, ya, mau sedekah, mau infak, mau wakaf, mau zakat, semuanya dikelola oleh Baitul Mal. Masa kekhalifahan para khulafaur rasyidin masih tetap seperti itu. Masa pemerintahan khilafah Muawiyah masih seperti itu.
Ya, jadi terus Baitul Mal itu menjadi sebuah lembaga keuangan di dalam pemerintahan Islam untuk mengelola harta umat dalam judul dan bentuk apapun. Salah satu item judulnya itu adalah zakat. Sehingga ada amilnya. Amilnya itu ya para pengurus Baitul Mal. Orang-orang yang ditempatkan di Baitul Mal itu disebut dengan amil. Nah, amil itu kerjanya bukan hanya membagi dan mendistribusikan zakat, tetapi juga mengutip dan mengambil zakat. Sehingga di masa Rasulullah prakteknya para amil itu datang kepada para muzaki yang kira-kira sudah dibidik oleh mereka. Dia ada blueprintnya, data di mereka itu siapa kira-kira yang sudah wajib zakat, ya. Nah, kemudian nanti akan dikonfrontasi dengan orang itu, ya, apakah betul dia sudah wajib zakat, sehingga dihitung semua hartanya. Ya, jadi orang pemilik harta itu bukan hanya menghitung sendiri hartanya, tetapi juga melibatkan orang-orang yang di Baitul Mal, amil, untuk menghitung hartanya apakah kemudian sudah wajib zakat atau belum. Sehingga tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan. Di masa Rasulullah itu semua mereka mengungkapkan, ini harta yang kumiliki, ini emasnya, ini peraknya, ya, ini ontaknya, ini kambingnya, ini semuanya, sini uangnya, dirham, dinarnya, semua, ya, diungkapkan ini jumlahnya. Apakah sudah wajib zakat atau belum? Ya. Awalnya dibidik oleh para amil, ini kayaknya sudah, ini sudah, didata semuanya. Nah, kemudian didatangi, kemudian dihitung. Ada yang kemudian bahkan setelah dihitung, oh ternyata belum wajib. Bisa jadi ukurannya, nisabnya sudah, tapi whole-nya belum. Saat dihitung whole, oh belum, masih kurang 3 bulan lagi. Berarti Anda mengeluarkan zakat jika masih nisab ini di 3 bulan yang akan datang. Ada juga yang sudah sampai whole, tetapi nisabnya belum. Memang ini harta sudah 3 tahun, tetapi nisabnya belum, ukurannya, takarannya belum, sehingga belum wajib. Sehingga nanti akan didatangi lagi pada tahun yang akan datang oleh amil zakat ini. Kepada yang sudah datang, pada saat diambil lagi zakatnya dihitung ulang. Dihitung ulang, siapa tahu sudah banyak bertambah, sehingga akan ada pengembangan jumlah zakat yang dikeluarkan. Jadi amil tidak menunggu para muzaki datang untuk membayarkan zakatnya tanpa mengetahui sebesar apa harta yang dia miliki dan sebesar apa kewajiban zakat yang seharusnya dia keluarkan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peruntukan zakat itu juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Untuk siapa saja agar zakat itu? Ya, di ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafat qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi di sini ada asnaf namanya fuqara, fakir. Kemudian ada miskin. Kemudian ada amil yang bekerja di Baitul Mal tadi. Ya, kemudian ada mu'allafi qulubuh. Mu'allaf yang sedang dijinakkan hatinya. Ya. Kemudian ada riqab, ya. Budak yang sedang dijanjikan oleh tuannya jika ia bisa menebus dirinya sekian-sekian maka dia merdeka. Ya. Kemudian wal gharim, orang-orang yang terhutang. Hutang yang dimaksud bukan utang mobil, bukan kredit rumah, ya, tapi utang yang memang primer, ya, kebutuhan hidup dia berhutang, sehingga dari hutang-hutangnya itu sudah numpuk, sementara memang kebutuhan hidup yang harus dia penuhi belum juga mampu dia penuhi, sehingga dia terhutang. Ya, tapi kalau kredit mobil, kredit rumah, ya, kemudian kredit toko, kredit piring, ya,
Kredit Tupperware ya. Nah, itu nggak masuk. Jangan pula saya utang 3 tahun. Ya, utang apa? Kredit Tupperware ya, utang arisan ya. Nah, nggak masuk itu. Nah, arisan itu kan utang juga. Ya, kita dapat duluan berarti kita yang berutang. Orang lain dapat duluan berarti kita ngutangin. Nah, gitu. Jadi akad utang piutang arisan itu ya. Kemudian wa fi sabilillah ya, orang yang berperang di jalan Allah, wa ibnus sabil, orang yang berjalan di jalan Allah ya. Nah, inilah orang-orang yang dikatakan sebagai asnaf zakat, yang menerima zakat ya. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah zakat itu adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada sebahagian manusia dengan banyak, lebih dari cukup, bahkan cukup banyak. Sementara Allah membatasi pemberian rezeki kepada sebahagian kalian, sehingga ada kesenjangan ya, yang terjadi antara pemilik harta dengan orang yang tidak memiliki harta. Nah, kesenjangan inilah yang kemudian ya, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah pengelolaan zakat. Sehingga sesungguhnya tujuan hikmah daripada zakat ini adalah untuk kemudian agar dengan pengelolaan zakat ini terbasminya dan hilangnya, paling tidak terminimalisirnya kebodohan dan kemiskinan. Karena zakat ini bukan hanya mengkayakan orang, bukan hanya mengeluarkan seseorang dari miskin, tetapi juga mencerdaskan orang ya. Membuat orang yang tadinya tidak cerdas menjadi cerdas. Cerdas dalam mengelola hartanya, bahkan kemudian menjadi cerdas dalam keilmuannya nanti. Makanya kemudian ada kias dari para ulama ya, Ibnu Sabil misalnya ya, atau fi sabilillah. Ada yang mengkiaskan kepada fi sabilillah, ada yang mengkiaskan kepada Ibnu Sabil, yaitu para pelajar, memberikan beasiswa kepada orang-orang yang sedang belajar. Nah, termasuk di sana para pengajar, ya, memberikan sesuatu dari zakat kepada para pengajar yang memang ia tidak mengurusi nafkahnya karena ia sibuk dengan mengajarnya. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya jika kaum muslimin mau mengelola zakat ini, negara mau mengelola zakat ini, para muzaki mau menyalurkan zakat ini dengan benar, dan kemudian diterima oleh para mustahik dengan cara yang baik dan benar, sungguh bahwa angka kemiskinan itu semakin hari akan semakin berkurang. Angka kebodohan itu semakin tahun akan semakin berkurang, bukan stagnan apalagi bertambah, tidak akan itu. Tidak akan pernah terjadi dalam sebuah negara yang zakatnya dikelola dengan baik, yang para muzakinya itu banyak, kemudian jumlah orang miskin bertambah, tidak akan terjadi itu. Jumlah orang bodoh bertambah, nggak akan terjadi itu. Maka ketika jumlah orang bodoh bertambah, jumlah orang miskin bertambah, sesungguhnya adalah kebodohan orang di dalam mengelola ini. Apakah itu pemerintahnya atau lembaganya atau manusianya, para muzakinya. Ada kebodohan di dalam dia mengelola ini, mengelola zakat itu, sehingga orang miskin itu tidak pernah berkurang. Padahal para muzaki banyak. Kalau dibuat sebuah blueprint tentang jumlah zakat dan muzaki yang dikeluarkan di dalam sebuah daerah, dalam sebuah kabupaten kota, apalagi provinsi, itu luar biasa, fantastis sekali jumlahnya. Fantastis sekali jumlahnya. Ya, bukan 5 miliar, 10 miliar.
Hari ini yang terdeteksi di Baitul Mal saja itu miliaran, puluhan miliaran. Ya, itu yang terdeteksi di Baitul Mal. Dan yang terdeteksi Baitul Mal itu pun hanya ruang lingkupnya kecil sekali. Pegawai. Berapalah zakat pegawai gitu kan? Hanya sekian saja. Sementara banyak yang tidak terdeteksi oleh Baitul Mal hari ini itu di luar pegawai itu cukup banyak. Para pedagang, para kontraktor, para petani, ya, petani di sini dalam tanda kutip bukan hanya petani padi, ada petani sawit, ada petani karet, apalagi sawit sekarang lagi mahal-mahal ini, ya, ada petani duren, macam-macam, ya, macam-macam. Ada yang musiman petaninya seperti duren dan lain sebagainya, ada yang kontinu seperti sawit. Dan itu tidak terdeteksi semua kan oleh Baitul Mal. Karena mereka tidak datang menghitung, tidak menegur, ya, tidak sound, tidak koordinasi, tidak ada komunikasi. Nunggu. Kalau ada di store kita ambil, kalau enggak ya sudahlah. Makanya di masa Rasulullah itu tidak boleh bayar zakat melalui langsung sendiri, ya, individu para muzaki langsung keluarin ke mustahik, tidak boleh. Ya, di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu sampai kepada masa pemerintahan Muawiyah itu, para muzaki itu harus bayar zakat melalui negara, Baitul Mal. Tidak boleh langsung ke mustahik. Nah, kapan terjadi perubahan-perubahan itu sehingga boleh muzaki membayar ke mustahik? Ketika negara kebingungan, ya, saat menyalurkan zakat karena sudah kebanyakan harta zakat yang terkumpul, nggak tahu lagi mau nyalurkan kemana. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit dari Umar bin Khattab. Dia merupakan khalifah pada masa Bani Muawiyah, salah satu khalifah Bani Muawiyah yang mencatat sejarah dengan tinta emas yang luar biasa. Wilayah kekuasaannya pada waktu itu melebihi 15 negara hari ini. Hari ini terpecah sudah menjadi 15 negara lebih. Waktu itu masih dalam satu naungan kekhalifahan, Khilafah Muawiyah. Jumlah penduduk mungkin tidak sebanyak hari ini. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2 tahun 5 bulan. Ada yang mengatakan 2 tahun 4 bulan. Gak nyampe 2 tahun setengah. Apalagi 5 tahun. Satu periode gak nyampe. Ya, 2 tahun setengah aja gak nyampe. Singkat sekali masa pemerintahannya. Tapi justru di masa pemerintahan dia yang sangat singkat, tidak sampai 2 tahun setengah itu, semangat orang mengeluarkan zakat begitu luar biasa. Penyaluran zakat juga sangat luar biasa, sehingga puncaknya beberapa bulan sebelum Umar bin Abdul Aziz wafat, zakat sudah menumpuk, ya, yang di istana negara, sehingga tidak tahu lagi harus menyalurkan kemana. Mustahiknya entah memang tidak ada mustahik, entah mustahiknya tidak terdata, wallahu alam. Yang jelas setiap daerah saat menyetorkan harta zakatnya ke pusat, Umar mengatakan, udah ini udah numpuk, kami nggak tahu lagi bagian, udah kalian bagi aja di daerah kalian masing-masing. Sehingga para gubernur waktu itu diserahkan pembagiannya. Nah, para gubernur itu kemudian menjawab, kami juga udah bingung mau bagi ke siapa lagi karena tidak ada penerimanya. Entah memang karena tidak ada yang menerima, entah karena memang orang yang menerima juga malu, karena waktu itu budaya menerima itu adalah budaya malu. Ya, jangankan ngaku jadi mustahik, ditunjuk jadi mustahik nggak mau. Ya, ngaku gak jadi mustahik, kamu mustahik bukan? Nah, ditunjuk aja, kamu ini mustahik bukan? Saya nggak mustahik. Nah, gitu. Ya, jadi semangat orang memberi sangat tinggi. Semangat orang menerima sangat rendah. Kebalikan hari ini. Ya, ngaku jadi penerima itu lebih semangat daripada ngaku jadi pemberi. Nah, baru nggak ngaku lagi jadi penerima ketika udah ditempel rumah ini penerima BLT.
Ya, baru waktu ditempel itu, oh kalau gitu udahlah. Ya, di Lux Mawai sampai hampir 2000 nggak jadi penerima. Padahal sebelumnya penerima dia. Tapi setelah mau ditempel itu nggak jadi lagi. Ya, baru ada malunya gitu. Ya. Tapi ada juga yang nggak malu, ada. Tetap mau ditempel, udah tempel aja katanya, nggak apa-apa. Mobil punya, rumah, motor punya, tempel, penerima BLT, luar biasa. Saking nggak ada malunya. Nah waktu itu malu, ya, diangkat, ya, ditunjuk jadi mustahik, ya, zakat itu malu, nggak mau. Nggak, saya bukan mustahik, saya bukan mustahik. Padahal ini bukan muzaki. Tapi dia sudah merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak perlu menerima dari negara lagi. Nah itu yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Umar kemudian mengeluarkan fatwa yang disetujui oleh para ulama waktu itu. Ya sudah, kalau begitu para muzaki dibolehkan memberikan, menyalurkan zakatnya secara individu. Tidak mesti lagi ke negara. Ya, tidak mesti lagi di store ke negara, individu sajalah. Siapa orang-orang terdekat kalian, udah salurkan. Sehingga waktu itu seolah-olah penyaluran zakat itu sudah tidak lagi ke mustahik. Misalnya, ya, kan nggak ada orang nikah disalurkan zakat. Orang mau nikah. Nah, Umar bin Abdul Aziz kemudian mengeluarkan fatwa, siapa yang mau nikah maharnya ada dibayar negara. Ya. Nah, jadi udah kayak begitu udah. Mana pemuda-pemudi yang belum nikah sini? Nah, store namanya. Kita nikahkan, terjadilah waktu itu ada pernikahan massal, ya. Maharnya dibayar oleh negara. Bukan hanya mahar, kemudian negara memberikan tempat tinggal kepadanya dan memberikan biaya modal usaha untuknya dalam melanjutkan kehidupan keluarganya. Kaya sekali negara. Kaya sekali negara. Bahkan ada riwayat yang mengatakan yang menambah istri juga dibayar oleh negara. Ya. Karena nggak tahu lagi mau dibawa kemana nih zakat ini, udah banyak kali nih, ya. Sehingga ketika wafat Umar bin Abdul Aziz, ada seorang pendeta nun jauh di ujung Afrika berkata, ya, hari ini khalifah kalian telah wafat. Padahal itu berita belum, karena waktu itu kan nggak ada alat komunikasi yang memberitakan. Jadi seorang pendeta tiba-tiba berkata, hari ini, ya, khalifah kalian telah wafat. Nah ulama ini kemudian bertanya, kenapa kamu mengatakan demikian? Karena kambingku dimakan serigala. Sudah 2 tahun lebih kambingku tidak pernah dimakan oleh serigala. Tapi hari ini kambingku dimakan oleh serigala, menunjukkan khalifah kalian sudah wafat. Nah ulama ini dia percaya, maka dia kemudian melakukan perjalanan dari ujung Afrika ke Syam. Ya, karena pusat pemerintahan Bani Muawiyah Syam, Syria sekarang, ya. Sesampainya, dan itu perjalanan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, lebih dari 1 bulan, dia melakukan sampai 2 bulan. Dia melakukan perjalanan dengan onta. Sesampainya di Syria, di Syam, pusat pemerintahan Muawiyah, benar, ternyata memang pada hari pendeta itu mengatakan kepadaku, ya, telah wafat khalifah kalian Umar bin Abdul Aziz memang wafat. Menunjukkan betapa luar biasa masa pemerintahan dia. Salah satu hal yang luar biasanya adalah pengelolaan zakat. Nah di masa pemerintahan Khilafah Abbasiyah, setelah Muawiyah runtuh, di masa Khilafah Abbasiyah juga kemudian umat Islam menunjukkan prestasinya dalam pengelolaan zakat yang luar biasa. Sehingga Abbasiyah fokus dia melahirkan para ilmuwan waktu itu. Jadi zakatnya itu untuk biaya pendidikan. Ya, orang yang mau belajar, sehingga Baghdad itu pusat pemerintahan Abbasiyah itu di Baghdad. Baghdad itu menjadi pusat ilmu dunia pada waktu itu, melahirkan para ilmuwan dunia. Barat masih tertinggal jauh, tapi Khilafah Abbasiyah sudah mampu melahirkan para ilmuwan yang luar biasa. Demikian juga yang terjadi di Andalus. Saat yang sama, ya, di Baghdad ada pemerintahan Khilafah Abbasiyah, di Andalus sana, di wilayah Eropa ada pemerintahan Andalusia. Keturunan dari Muawiyah yang mendirikan khilafah di sana nanti. Ya. Nah di sana juga demikian, sampai mencapai puncak kejayaannya yang luar biasa. Ya.
Di masa Khilafah Abdurrahman An-Nasr, para ilmuwan lahir di sana. Ada pencipta penerbangan, ada pencipta kedokteran, semua ya. Berbagai arsitektur terlahir dari Andalusia itu. Ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Pengelolaan zakat juga yang dikedepankan dengan sangat luar biasa. Karena memang negara itu dibiayai nanti oleh zakat itu sendiri. Ya, operasional negara segala macam ya. Para ulamanya, para ilmuwannya, para pendidiknya, rumah sakitnya, kesehatan, semuanya yang dikolaborasikan dengan wakaf. Jadi ada harta wakaf, ada harta zakat. Ya. Maka kalau wakaf ini menyelesaikan lembaga secara kelembagaan, kalau zakat menyelesaikan secara individu. Makanya tidak ada zakat disalurkan kepada lembaga. Ya, zakat tidak disalurkan kepada lembaga. Tapi disalurkan kepada individu. Lembaga mengelola. Nah, disalurkan kepada lembaga, lembaga yang mengelola, bukan untuk lembaga itu. Lembaga itu menyalurkan kepada individu. Maka ketika seseorang yang wajib zakat ingin menyalurkan zakatnya tidak kepada dan untuk lembaga tetapi untuk individu. Makanya ada lafal, kuserahkan kepada lembaga untuk diserahkan kepada, nah, kan gitu lafalnya. Zakat fitrah, ya kan? Zakat fitrah kan ini zakat fitrah saya serahkan kepada lembaga amil yang ada di sini, kepada Tengku di sini untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi individu dia menyelesaikan individu. Nah, yang sampai hari ini tidak boleh secara personal diserahkan ya zakat fitrah, mesti wal amil dia. Ya, kalau selain zakat fitrah, ya silahkan salurkan secara individu. Tapi zakat fitrah mesti lewat amil. Kenapa? Supaya yang menerimanya itu tidak compang-camping, ya, tidak terjadi kesenjangan. Karena kalau secara individu diserahkan maka ada yang banyak menerima, ada yang sedikit nanti. Tapi kalau diserahkan kepada amil, amil membagi sama rata kepada yang menerimanya. Karena memang zakat fitrah itu zakat tahunan yang diwajibkan kepada semuanya. Ya. Ketika dia memang ada hal yang dizakatkan dari apa yang dia makan di rumahnya, maka dia wajib zakat. Ya. Tapi jangan beralasan, karena hari ini ada alasan begini. Nafkah untuk membeli pakaian ke anak kan wajib. Nah, zakat wajib, bertemu wajib dengan wajib. Mana lebih wajib? Nah, kalau saya tidak beli baju baru untuk anak, maka anak saya nggak pakai baju baru, nggak jadi lebarannya. Gimana dengan kawan-kawannya? Kalau saya nggak bayar zakat, malunya kan nggak ada gitu. Saya tidak harus berdiri di depan menasah kemudian mengatakan saya tidak bayar zakat. Nggak ada yang tahu pun kalau saya nggak bayar zakat. Tapi kalau nggak pakai baju baru, banyak yang tahu. Nah ini nggak masuk bab ini, nggak masuk dia. Selama masih ada yang dimakan di rumah, ya, dan bisa dikeluarkan untuk zakat, maka dia wajib mengeluarkannya. Ada anggota 4 orang di rumah, dia hanya bisa mengeluarkan zakat fitrahnya itu untuk 2 orang, ya sudah untuk 2 orang saja dulu. Ya, yang 2 orang berarti memang nggak ada jatahnya. Jadi gitu dia. Jangan gara-gara 2 orang lagi enggak, hanya 2 orang maka enggak jadi. Nah, enggak boleh. Jadi keluarkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk zakat fitrah tetap lo ambil. Untuk zakat mal selain daripada zakat fitrah, apapun itu boleh tidak melalui badan amil. Tapi kalau ada badan amil yang mampu mengelola itu, apalagi badan amil yang disahkan oleh negara, bagusnya memang lewat badan amil. Ya. Sehingga tidak merepotkan kita juga para muzaki yang akan membaginya. Nah, kalaupun kita harus membaginya sendiri, maka kita harus cerdas dalam membagi itu. Ya. Jangan seperti beberapa tahun yang lalu ada peristiwa dia keluarkan zakat 1 miliar. Banyak. 1 miliar zakatnya saja. Hartanya nggak tahu berapa. Ya. Kemudian dia undanglah sekian ribu orang. Antri di depan rumah dia dari pagi sampai maghrib. Yang dikasih cuma 100.000.
Orang lagi puasa ngantri kayak begitu di bawah terik matahari, kan nggak ada tenda. Ya. Dapatnya cuma 100.000, masuk rumah sakit biayanya 500.000. Ada yang mati, berapa biaya mati? Ini adalah teknis yang salah, keliru. Nggak usah 1 miliar kita katakan. Kita misalnya setiap tahun ada mengeluarkan zakat 10 juta. Ini contoh. Ya, sudah tahun 10 juta kita keluarkan zakat. Adalah gitu. Bisa kurang, bisa lebih sesuai perkembangan zakat. Nah, kita ambil rata-rata 10 juta dalam setiap tahun kita keluarkan zakat. Kalau 10 juta itu kita selesaikan 1 orang saja. 1 orang saja kita selesaikan. Maka tahun depan kita selesaikan 1 lagi. Ada 10 tahun, berarti ada 10 orang yang sudah kita keluarkan ia dari mustahik. Karena zakat itu bukan seumur hidup. Nerima zakat itu bukan seumur hidup. Apalagi berketurunan. Kakek buyutnya dulu penerima zakat. Anaknya, kakeknya penerima zakat. Anak itu penerima zakat. Cucu penerima zakat, cicit penerima zakat, ya, berketurunan terima zakat. Tiap tahun terima zakat, udah dijatah malah, ya, udah ditandain pula. Ini rumah ini keluarin zakat, diamanahin. Mati-mati dong itu kajak barmohnya lagun, diamanahin lagi berketurunan. Ini metode yang salah ini metode yang keliru ini sesungguhnya. Zakat itu cukup sekali diberikan. Untuk 1 orang penerima itu cukup sekali diberikan. Tetapi memang yang diberikan itu adalah sesuatu yang membuat dia bisa keluar dari mustahik. Jadi bukan bagi uang 500.000 seorang. Nah, sebagaimana misalnya perlu kita kritisi juga ketika bayar zakat untuk beasiswa. Ya dicukupkan beasiswanya. Kalau memang siswa itu butuh, misalnya anak pesantren, anak daya, dia bayar SPP 1 juta sebulan, berarti 1 tahun 12 juta. Nah, itu ditunaikan kalau memang mau diberikan zakat untuk beasiswa. Berikan 12 juta itu untuk 1 tahun biaya dia dalam pesantren itu. Itu baru namanya memberi zakat. Tapi kalau kemudian 1.600.000 yang diberikan untuk setiap santri 1 tahun, itu uang jajan aja nggak cukup, apalagi uang SPP. Nah, ada orang yang butuh modal usaha. Modal usaha itu yang diberikan. Jadi jangan berikan ikan, tapi berikan pancing untuk dia memancing ikan. Berikan sepasang kambing misalnya, sepasang sapi misalnya. Yang dengan itu dia akan berkembang. Sehingga tidak ada ini mustahik. Jangan tiap tahun jadi mustahik. Gimana nggak tiap tahun jadi mustahik kalau yang diberikan 100-200.000? Mana diberikan menjelang lebaran? Beli daging 1 kilo habis uangnya. Belum lagi beli baju baru beli daging udah habis uang. Ini metode yang salah, ini teknis yang salah. Keliru kalau bayar zakat begini, kalau bagi zakat begini, keliru. Bayar zakat itu yang jelas dia. Karena memang tujuan zakat itu menghilangkan miskin, membuat orang tidak lagi jadi mustahik. Itu tujuan zakat. Jadi bukan bagi-bagi uang bayar zakat itu. Ada istilah begini lagi, semakin banyak kita bagi kan semakin banyak doa orang untuk kita. Bukan doa yang kita harapkan dari zakat itu. Zakat itu sama dengan sholat wajib. Bukan orang nyari kita nyari orang. Muzaki itu nyari orang mustahik, bukan mustahik nyari muzaki, bukan. Wajib ini barang wajib. Enggak ada kebanggaan pada bayar zakat itu, enggak ada. Karena wajib. Bangga saya udah sholat, kan enggak. Bangga saya udah bayar zakat, enggak. Bayar zakat itu bukan dermawan, bukan. Dermawan kali orang itu tiap tahun bayar zakat, bukan, salah taruh itu. Dermawan itu adalah orang yang banyak bersedekah, banyak mengeluarkan harta, banyak wakaf, banyak ini, banyak itu. Itu dermawan. Bayar zakat bukan dermawan. Kenapa? Karena itu wajib. Karena itu kewajiban. Jadi jangan katakan seorang yang bayar zakat itu seorang dermawan, salah letak.
Karena itu kewajiban dia memang. Bahkan dia ditodong oleh pemerintah. Seharusnya begitu kan? Ditodong oleh pemerintah. Hari ini pemerintah hanya nodong pajak aja. 10 jadi 11% hari ini. Ya, mana BBM udah pada naik. Ya. Nah, zakat itu ditodong. Wajib bayar. Yang belum bayar, bayar. Yang nggak cukup bayar, bayar yang cukup. Hitung hartanya. Ini kan begitu harusnya. Jadi muzaki itu jangan bangga ketika dia jadi muzaki. Oh, saya jadi muzaki, saya keluarin zakat. Zakat nih, zakat. Enggak begitu. Karena memang kewajiban. Ketika ia tidak mendapati ada mustahik di sekeliling, dia harus cari. Kenapa? Kan ini wajib dikeluarin nih, dia harus cari. Misalnya Aceh ini jadi orang kaya semua, jadi muzaki semua, enggak ada mustahik. Dia harus cari ke Medan. Mustahiknya. Dia harus cari terus mustahiknya. Siapa lagi? Ini saya zakatnya belum selesai nih, cari. Dan cara mengeluarkannya bukan membagi ke banyak orang, tapi menyelesaikan persoalan-persoalan orang. Jadi kalau ada 20 tahun dia ngeluarin zakat, di mana setiap tahun dia keluarin zakat 10 juta, berarti ada 20 orang sudah selesai. Berarti 20 orang sudah berkurang, orang miskin di tangan dia 1 orang. Nah, bagaimana ketika ada muzaki dalam satu kampung itu 10 orang, menyelesaikan 10 orang. 10 tahun 100 orang sudah selesai. Maka setiap kampung itu ketika dihitung dalam jarak waktu dari tahun 2000 ke 2020, berarti 20 tahun. Di kampung itu muzakinya bisa jadi bertambah dalam setiap tahun. Jumlah zakat juga demikian. Berarti ada lebih dari 100 orang sudah selesai di sana. Tidak bertambah lagi orang miskin. Tapi hari ini kebalikan. Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Ya, luar biasa. Tiap tahun orang miskin bertambah di Aceh ini. Bukan stagnan pun bertambah. Ya, bertambahnya sesuai data. Data pertama diambil dari data buat surat miskin. Nah, karena setiap bantuan mesti ada surat miskin, maka dia buatlah surat miskin. Ternyata inilah yang menyebabkan bertambahnya orang miskin di Aceh karena keluarnya surat miskin. Data ini yang pertama. Data yang kedua, kemarin ada penerima BBM stiker. Jumlah penerima BBM itu tinggi. Jumlah mobil yang tempel stiker juga banyak, sampai ke mobil Fortune dan Pajero pakai stiker itu. Sehingga ia pun dianggap miskin. Ya, data ini yang diambil, data kedua. Ya, data ini yang diambil, jumlah orang miskin. Makanya bertambah. Jadi sebenarnya bukan miskin beneran, memiskinkan diri dan ngaku-ngaku miskin. Sehingga terdata dan terdetek dalam data negara, orang Aceh banyak miskin. Padahal sesungguhnya tidak. Ya. Belum lagi data-data yang lain nanti. Kayak data anak yatim, bengkak data anak yatim dari jumlah yang sebenarnya. Ya. Jadi ada pembengkakan, penggemukan, baik dilakukan oleh lembaga seperti panti asuhan dan lain sebagainya, ya. Sehingga ya, jumlah yatim tidak sebagaimana mestinya. Karena kita senang dengan yang bengkak-bengkak. Markup itu senang sekali. Semua data di markup. Jadi ya begitu. Ketika markup yang bagus, ya bagus. Ketika yang di markupnya yang buruk, ya jelek hasilnya. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ancaman kepada orang yang tidak bayar zakat juga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ketika seseorang itu mengeles dari zakat, ya, tidak mau bayar zakat, tidak cukup hitungan bayar zakat, ya, dan seterusnya, Allah lebih tahu akan hal itu semuanya. Maka Allah ancam dengan kalimat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Jadi kalimatnya fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sudah menumpuk, ya, yang sudah mengumpulkan banyak harta, emas, perak, segala macam, ya,
yang Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada mereka memiliki banyak harta dengan azab yang sangat pedih. Azabin alim. Azab itu sudah pedih, ditambah kalimat alim sekali lagi sebagai mubalaghah, memperkuat. Bentuk azabnya apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari dibakar semua harta mereka, dikumpulkan semua harta itu kemudian dibakar, kemudian dijadikan bakaran itu sebagai gosokan, di mana kemudian fatuqwa biha, digosoklah jibabuhum, junubuhum, zuhuruhum, jidat mereka, punggung mereka, lambung mereka, dengan gosokan harta mereka sendiri. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Sambil kemudian yang mengazabnya itu, malaikat yang menggosoknya itu mengatakan, inilah harta yang kalian kumpulkan dahulu untuk diri kalian sendiri. Rasakan azabnya pada hari ini terhadap apa yang kamu kumpulkan itu. Kamu ngeles-ngeles dulu, kamu anggap itu tidak wajib. Ada yang mengatakan ini wajib zakatnya, kamu katakan, dia minta cari fatwa, nggak wajib kan? Nggak wajib kan? Nggak, pas. Jadi cari fatwa yang kira-kira nggak wajib gitu. Begitu keluar fatwa itu, walaupun satu fatwa itu ada 9 fatwa yang mengatakan wajib, ada satu yang mengatakan tidak wajib, ambil yang satu ini. Yang penting nggak wajib. Ketika wajib pun dioles-les, ya ini bukan, ini bukan nih, ini bukan. Nah, ini bukan, ini punya orang nih. Nah, ini utang ini. Padahal bukan. Nah, sehingga yang wajib zakat, ini segini ini aja. Kecil ya? Iya, kecil. Hidup dalam utang, iya hidup dalam utang. Ini utang semua ini. Untuk agar kemudian tidak wajib zakat. Sampai seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, dan kalau hadis yang mengancam hal itu cukup banyak, ya. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman kepada orang yang tidak mau membayar zakat, ya, yang mengurangi jatah zakat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin sebagai mukadimah awal, kita kembangkan dalam diskusi nanti, karena ini juga persoalan yang banyak akan terjadi diskusi dan pertanyaan, ya, tentang hal ini, terutama dalam jumlah-jumlah bagaimana semana dan sebagainya. Nah, kita kembangkan dalam diskusi nanti insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.